Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Channel. Oke, bro, untuk hari ini kita mau memperlihatkan proses pengecatan menggunakan epoxy filler. Ini kita gunakan sebagai cat tekstur. Nah, ini alternatif buat yang nggak mau ribet. Nah, kalau kita pakai resin kan ya tahu sendiri prosesnya cukup ribet dan juga harus buru-buru untuk pengecatannya karena keburu kering, nggak bisa langsung pakai adukan banyak. Nah, ini ya kita ada solusi simpelnya pakai ini. Nah, untuk video sebelumnya kita juga pernah memperlihatkan proses pengecatan juga kan. Nah, itu tapi kita menggunakan cat prismatik atau cat tekstur pabrikan. Nah, kali ini kita memperlihatkan untuk menggunakan Nippon epoxy filler. Ini juga bisa buat untuk cat tekstur. Nah, kita coba untuk di box subwoofer box Futura. Ini ada beberapa box itu kita cat. Untuk pengaplikasiannya cukup simpel, nanti saya perlihatkan. Untuk alat-alatnya ini saja yang disediakan, terutama spray gun. Nah, spray gun tekstur seperti ini. Dan yang kedua kompresor. Nah, yang penting kompresor itu dan juga medianya. Ini untuk hardener dan ini untuk catnya. Ini untuk pengering merah. Nah, ini ada sampel dari saya. Ini hasil coba-coba sementara. Ini hasilnya kecil-kecil seperti build up. Nah, pabrikan seperti ini hasilnya. Ini juga keras. Kalau dibilang keras ya keras ini. Dibanding resin masih keras resin. Ini di bawahnya resin sedikit, tapi ini juga kuat. Ini anti ribet tanpa campuran apa-apa. Oke, langsung saja kita ke cara pengadukannya, proses ngecatnya juga nanti biar teman-teman tahu bagaimana prosesnya. Ke proses pengecatannya, pengaplikasian catnya, kita perlihatkan dulu. Untuk boxnya wajib didasari dulu ya. Nah, contohnya seperti ini, pakai cat dasar. Untuk cat dasar ini ada dua opsi, silahkan bisa dipilih sendiri ya. Untuk yang awal silahkan kalau mau di full dempul gimana mas, boleh silahkan di full dempul. Setelah itu dicat dasar, cat minyak biasalah. Nah, cat minyak untuk saya saya full dempul ya. Ini biar apa tujuannya, untuk agar cat itu bisa meresap, benar-benar meresap di pori-pori tripleknya. Nah, ini kita menggunakan cat Nippon Pen juga. Dari Nippon Pen itu jenisnya Synchromatte Primer. Nah, itu kita pakai itu, kita beli 2 lapis saja cukup. Isinya seperti ini. Nah, ini loh mas, kok masih kelihatan seranya? Nggak apa-apa, kelihatan nggak apa-apa. Nanti kita tutup teksturnya jangan 1 lapis, harus 2 atau 3 lapis biar benar-benar semua tertutup tekstur. Ini juga semua kelihatan serah, dikit-dikit kelihatan. Nah, ini kita usahakan ketutup semua, tutup warna hitam, pori-porinya ketutup. Walaupun masih kelihatan dikit nggak apa-apa, nanti kita tutup pakai cat tekstur itu sudah nggak kelihatan. Dan untuk bagian handle sini, nah ini di full dempul kalau bisa, misalkan full dempul. Nah, ini diamplas. Ini juga sampai dalam-dalam saya lapis itu. Ini juga, ini dempulnya cuma sebagian saja, bagian yang penting-penting saja, seperti bekas sekrup atau dan sebagainya, atau ada yang mungkin tripleknya berlubang. Ini sudah tinggal finishing semua. Ini ada 6 box Futura 12 in 4 box, dan yang 10 in ada 2 box. Dan untuk cat dasarnya kita tunjukkan, cat dasarnya kita menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk tukang las sudah nggak asing lagi dengan cat Nippon Pen Synchromatte Primer. Ini warnanya black atau hitam. Ini warnanya hitam doff ya sebenarnya, hitam doff tapi nggak terlalu ngedoff. Solusinya biar kelihatan nggak terlalu ngedoff, catnya lebih tebal aja, jangan terlalu encer. Oke, jangan terlalu encer. Ini disemprot bisa, dikuaskan juga bisa, lebih baik dikuaskan karena biar cepat masuk ke pori-pori. Seperti ini juga, ini lapisan awalnya ini cat ini, cuma ini tipis buat contoh saja. Oke, kita lanjut lagi bro. Setelah kompresor dan lain-lain sudah disiapkan, saya kan kompresor sudah terisi angin biar cepat kita
Oke, langsung saja kita buka untuk lemnya, lem cat kok lem catnya, epoxy fillernya kita buka, langsung diaduk di sini nggak apa-apa biar nggak kebanyakan wadah di sini. Gardinernya kita buka sekalian. Nah, langsung kita tuang semua ini satu kaleng ini. Langsung guys, sampai habis, jangan habis, benar-benar habis. Itu kita aduk menggunakan bor. Nah, seperti ini. Kalau yang nggak punya bor, silakan bisa pakai mixer yang buat ngaduk adonan jajan, ini juga boleh. Kita usahakan sampai merata ya, jangan sampai tidak rata, biar nanti bagus hasilnya, keringnya bisa rata. Aduk sampai rata. Setelah dirasa rata cukup, kita sediakan spray gunnya. Saya pakai corong seperti ini ya, dari bekas botol minum. Kalau pakai yang bawaannya agak berat, terlalu besar. Oke, kita lanjut proses pengecatannya, penyemprotan. Oke, kita lanjut ke proses pengecatannya bro, untuk penyemprotan. Ini sekedar saran dulu sebelum kita lanjut. Untuk setelan ini jangan terlalu banyak ya. Setelan di spraynya cukup segini saja. Nah, dikira-kira sendiri. Oh, keluar catnya sedikit saja. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk box 1 ini dulu. Langsung saja kita tuang di sini sedikit dulu saja. Gak usah takut keburu kering, ini keringnya gak lama. Usahakan di bagian sulit-sulit dulu bro, seperti di handle ini. Lanjut bagian samping sini. Sedikit-sedikit saja, nggak usah terlalu nafsu. Tekan pelan-pelan segini saja. Atau nanti ditambah lagi. Cukup.
Lalu ini kita sudah menyemprotkan. Untuk penyemprotan kita sudah dapat ini 1 lapis, masih tipis banget ini. Nah ini mas, seratnya sebagian masih gak kelihatan, masih 1 lapis. Nah hasilnya bagus, cukup memuaskan untuk hasilnya. Nah ini yang lain juga, ini juga masih tipis, masih 1 lapis. Nanti ini berarti kita usahakan nanti minimal 3 lapis untuk penyemprotan. Untuk hasil yang lebih bagus lagi usahakan 3 lapis. Nah, seperti ini hasilnya, kecil-kecil bagus. Ini masih belum kering sempurna, hasilnya memuaskan. Ini masih habis, belum banyak ini catnya. Ini untuk 6 box ini kita masih semprotkan habis 1,5 kaleng. Ini untuk 6 box ini ya, nanti perkiraan di 3-4 kaleng ini untuk 6 box. Nah, ini sampai dalam-dalam juga, ini dalam kita semprotkan juga tuh di dalam-dalam biar bisa merata, di handle juga. Nah, itu tipis-tipis kelihatan ini kan. Nanti kita lanjut lagi 3 lapis, kita usahakan minimal 3 lapis untuk hasil yang lebih bagus lagi biar tebel hasilnya. Nah ini masih tipis juga, ini seratnya masih kelihatan, sedikit kelihatan itu. Nah usahakan ketutup semua, jangan sampai ada kelihatan teksturnya apa, tekstur tripleknya. Nah, usahakan ketutup semua biar kuat, jangan asal cuma ada teksturnya saja. Kita usahakan ketutup tekstur semua, jadi benar-benar full tekstur, tidak hanya variasi saja teksturnya. Nah, itu masih kelihatan kan serat-seratnya triplek. Oke, nanti kita lanjut lagi, ini nunggu agak kering dulu. Oke bro, untuk tahap finishing kita sudah selesai. Untuk hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, kita mendekat dulu. Ini setelah beberapa hari setelahnya, ini hampir 5 harian lah, karena masih nunggu barang-barang yang lainnya datang. Jadi sekalian saya pasang, sekalian saya tunjukkan untuk hasil akhirnya. Ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Ini setelah penyemprotan tekstur, ini saya amplas halus. Setelah itu di clear, semprot clear. Ini seperti ini. Nah, kelihatan. Ini kalau dia secara langsung bagus, saya jamin bagus. Kalau cuma di kamera kadang kurang kelihatan bagus. Ini memang saya buat seperti ini untuk hasil teksturnya, bukan yang seperti kebanyakan itu kan agak renggang teksturnya. Ini kecil-kecil, kurang lebih kalau pernah lihat box-box dari pabrikan, mirip-mirip seperti itu teksturnya, mirip. Bukan yang apa kayak gelembung itu yang jaraknya terlalu lenggang. Ini enggak, ini rapat banget, jaraknya rapat ini. Nah ini habis 6 box, ini habis 5 kaleng, 5 kaleng masing-masing. Ini semua 3 lapis. Nah, itu ini sudah semprot clear, jadi tambah kelihatan glowing, agak lebih mengkilap. Semprotnya tipis-tipis, usahakan tipis-tipis, jangan langsung tebel, nanti rusak kalau mau langsung tebel. Teksturnya nggak jadi. Ini model belakangnya seperti ini. Ini plastikannya pakai custom. Nah hasilnya seperti ini. Ini ditata sekalian mau nanti dicoba hasilnya seperti apa.
buat referensi saja, nanti kalau ada yang tanyakan bisa lebih menjelaskan, lebih enak menjelaskannya. Itu kemarin nyoba presetnya cuma 1 box, ini coba 4 box sama sekalian low nya seperti apa hasilnya. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Silahkan dinilai sendiri, kalau mau ditiru monggo, nggak ditiru nggak apa-apa, ini sekedar menunjukkan saja saya ke teman-teman yang belum tahu. Intinya hasilnya bisa lebih bagus lagi kalau caranya lebih profesional lagi lah, intinya yang ngecat. Saya ini masih belajaran seperti ini, tergantung yang nyemprot skill orangnya hasilnya. Tapi ini keras hasilnya, jadi dikira enggak keras hasilnya, walaupun cuma epoxy filler seperti resin hasilnya keras. Yang ini 12, ini yang atas itu. Oke, nanti mungkin saya cek lagi, mungkin saya videokan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir, mulai dari awal sampai akhir melihat proses-prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.